Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi dan kembali lagi di video rekomendasi Lebaran untuk edisi tahun 2024. Nggak kerasa ya, baru aja kemarin kita bikin video rekomendasi smartwatch akhir tahun 2023. Selang 3-4 bulan udah ada lagi nih, dituntut lagi nih, diminta lagi nih video rekomendasi Lebaran. Nah, karena jaraknya yang lumayan dekat, video rekomendasi akhir tahun 2023 kemarin itu masih sangat relevan. Boleh banget itu dijadikan acuan. Nah, untuk video rekomendasi kali ini benar-benar smartwatch yang baru saya review setelah video rekomendasi kemarin tayang. Jadi sekali lagi boleh ditonton juga rekomendasi akhir tahun kemarin. Smartwatchnya masih bagus-bagus kok. Oke deh, langsung aja kita ke rekomendasinya. Untuk rekomendasi yang pertama, saya punya itel smartwatch yang harganya cuma 200 ribuan aja. Ini nggak tahu nih itel nih jual rugi atau jual supaya balik modal lagi. Karena harganya terlalu murah, cuma 200 ribuan kecil aja. Kelebihan dari smartwatch ini ya harganya memang sangat murah. Fiturnya juga lengkap kok untuk kelas harga 200 ribu. BPM, SPO2, udah ada, bahkan ada kalkulator dan juga mini game. Selain harganya murah, fiturnya lengkap, dalam paket penjualannya juga ngasih 2 strap gratis. Ini nggak tahu sekali lagi, itel ini jual rugi mungkin ya. Yang kedua, naik harganya sedikit ya, di 300 ribuan. Saya merekomendasikan Eagle Tempo 4 aktif, yang baru aja kemarin saya review. Harganya sekali lagi murah, 300 ribuan aja, tapi udah dapat garansi resmi. Selain itu desainnya cakep menurut saya. Dan dia di harga 300 ribuan udah punya crown aktif. Selain itu layarnya juga udah pakai AMOLED. Dan watch face-nya jarumnya nyapu. Ini banyak yang suka kan yang kayak gini. Dan kalau kamu pakai Samsung atau iOS, smartwatch ini juga udah support WhatsApp call. Yang ketiga, naikin lagi harganya 100 ribu jadi 400 ribuan. Saya punya rekomendasi Aolon GT 5 Pro atau Certavina GT 45. Ini kedua brand ini sama sih smartwatchnya ya, cuma beda branding aja. Smartwatch ini menurut saya sangat menarik untuk kelas harga 400 ribu. Desainnya cakep, ganteng. Ya soal desain kembali lagi ke selera masing-masing. Tapi saya sendiri suka banget dengan desain smartwatch ini. Selain itu navigasi tombolnya ada 5. Bodinya udah pakai metal, kacanya kuat. OS-nya juga ringan, dan saya suka banget dengan watch face di smartwatch ini. Jarumnya juga nyapu kok. Ya memang smartwatch ini belum pakai layar AMOLED, tapi fitur-fiturnya cakep, termasuk udah ada kompas. Oke, yang keempat, naikin lagi 100 ribu jadi di harga 500 ribuan. Nah di harga 500 ribuan ini saya punya rekomendasi Halo RS5. Smartwatch terbaru dari Halo ini cakep banget. Dia menawarkan fitur yang jarang kita temukan di kelas harga 500 ribuan. Panel layarnya udah pakai AMOLED 60 Hz dan kecerahannya mencapai 1000 nits. Desainnya juga gak main-main loh. Ini cakep, tipis, ringan, dan dia udah pakai metal. Dan bagi kamu yang suka dengan always on display, Halo RS5 ini udah support. Always on display-nya juga bukan cuma 10 detik, 1 menit, 20 menit. Ini beneran 24 jam. Ya memang untuk audionya belum bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Rekomendasi selanjutnya barangnya belum saya review sih. Masih masuk ke list antrian. Tapi saya keburu pengen bikin video rekomendasi. Karena katanya jangan mepet-mepet ke lebaran. Yaitu Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ini pertama kalinya Xiaomi bawa seri Pro ya untuk Smart Band-nya ke Indonesia. Yang seri 7 kemarin nggak masuk dan sekarang seri 8 alhamdulillah dibawa masuk oleh Xiaomi ke Indonesia. Kalau kita beli yang nggak resmi di Indonesia itu banyak yang jual 1,2 juta. Tapi Xiaomi ternyata ngebanderol murah banget, cuma 800 ribu dan itu pun masih ada kembalian. Di harga segini sih ini bener-bener menang banyak. All rounder, udah ada GPS, layarnya cakep. Gak ada yang di korting-korting ya, auto brightness 60 Hz. Ya, apalagi coba. Oke, selanjutnya kita udah masuk ke range harga 1 juta ke atas ya. Dimulai dari 1 juta kecil, saya punya rekomendasi dari Xiaomi lagi. Yaitu Redmi Watch 4. Di harga 1,1 jutaan aja kamu dapat smartwatch yang all rounder.
Sama kayak Xiaomi Smart Band 8 Pro tadi, all rounder, semuanya dirangkul, semuanya bagus, seimbang, nggak ada yang kurang. Baterainya awet, layarnya cakep, udah GPS, ada kompas, crown aktif, dan juga udah bisa share data ke Strava. Menang banyak banget lah ya kalau kamu beli Redmi Watch 4. Selanjutnya masih oleh Xiaomi ya, karena brand lain belum ada smartwatch baru ya di tahun 2024 ini. Jadi Xiaomi lagi. Yang baru aja kita review kemarin yaitu Xiaomi Watch S3. Generasi terbaru dari Xiaomi ya untuk seri S smartwatch-nya yang bukan pakai Wear OS. Kalau kamu udah nonton video review dari saya, itu bener-bener lengkap fiturnya ya untuk kelas harga 1,6-1,7 juta. Dimulai dari yang paling menarik dari smartwatch ini, custom bezel ya. Kemudian dia udah punya music storage 2 GB, ada fall detection, udah punya recorder, ada altimeter barometer, ada kompas, NFC. Meskipun hanya support Mastercard. Gak ketinggalan layarnya udah pakai AMOLED 60 Hz, auto brightness, always on display yang mengikuti watch face yang sedang kita pakai. GPS jangan ditanya, udah ada pasti ya. Dan bisa share data ke Strava. Jadi benar-benar dibabat habis nih oleh Xiaomi Watch S3. Dan untuk rekomendasi yang selanjutnya mungkin bakal banyak pro kontra ya. Saya merekomendasikan Amazfit Active Edge. Harganya 1,8 jutaan. Ya, saya tahu di kelas harga 1,8 juta ya untuk Amazfit Active Edge banyak yang protes soal layar. Harga segitu kok belum pakai AMOLED? Ya itu kan bagi kamu yang memang pecinta layar AMOLED. Tapi bagi mereka yang nggak terlalu mentingin soal jenis layarnya apa, Amazfit Active Edge fitur dan juga desainnya bisa memenuhi keinginan mereka. Dan salah satu alasan saya pun merekomendasikan smartwatch ini karena desainnya. Ya, untuk desain smartwatch rugged kayak gini jarang ya. Sekali lagi, jarang di kelas harga segini dari brand besar. Ya mungkin satu-satunya sih Amazfit, Xiaomi belum pernah, Huawei juga nggak ada ya. Tren itu GT Runner dan sekarang nggak ada kelanjutan. Kalau ngambil T-Rex Pro, keluaran lama, algoritma dan juga GPS-nya lebih bagus Amazfit Active Edge. Nah karena ini smartwatch baru, otomatis OS-nya baru, fiturnya juga baru ya. Udah ada fitur Zepp Coach dan ini fitur bagus banget sih. Fitur yang sama ada di Amazfit Balance yang harganya 3 juta lebih. Oh iya, karena saya juga suka 4 navigasi tombol di smartwatch itu. Kalau kamu nggak sependapat boleh banget ya, bebas aja bebas. Dan rekomendasi yang terakhir, ini pengalaman baru bagi saya, yaitu Garmin Forerunner 165. Ya, saya baru pertama kali pakai smartwatch Garmin dan langsung suka. Ada yang bilang ini sportwatch bukan smartwatch, tapi ya nggak ada masalah sih. Ini juga kan smart Garmin. Fitur-fiturnya bahkan lebih smart daripada yang sering disebut smartwatch gitu, menurut saya. Tapi harganya memang lumayan ya. Garmin 165 ini dibanderol di 4.300.000. Yang saya suka dari Garmin, mereka tuh bukan cuma fokus ke olahraga, tapi juga soal kebugaran. Selain itu, user experience-nya mantep. Ya palingan bagi kamu yang pertama kali pakai Garmin agak sedikit kebingungan ya menggunakan user interface di smartwatch Garmin. Itu aja sih. Tapi kalau kamu pengen smartwatch yang lain selain Garmin, saya juga pernah pakai Coros dan puas juga dengan Coros. Cuman fitur-fiturnya lebih saya suka dari Garmin. Boleh kok, Coros juga bagus. Oke, itu dia video rekomendasi smartwatch untuk Lebaran tahun 2024. Dan Wear OS absen. Saya belum nyoba Wear OS sama sekali nih untuk tahun 2024. Udah ada sih yang launching yaitu Xiaomi Watch 2. Versi lightnya dari Watch 2 Pro. Kalau saya lihat dari spesifikasinya sih menarik dan harganya juga termasuk murah untuk Wear OS. Karena seperti yang kita tahu Wear OS itu harganya lumayan tinggi-tinggi ya. Tapi Xiaomi dengan Wear OS yang baru dan chipset yang baru mereka berani ngasih harga di 2 jutaan saja. Ya, tapi sayangnya saya belum pakai jadi belum berani masukin ke rekomendasi. Dan kalau kamu punya rekomendasi smartwatch sendiri, boleh banget tulis di kolom komentar beserta alasannya kenapa kamu merekomendasikan smartwatch tersebut untuk Lebaran tahun ini. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video rekomendasi ini sampai selesai. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.